RT sit out. Oke, kalau bisa kita nggak kronologis masalahnya sendiri bang, banyak apa kan datang ada sebuah kasus di wilayah Jawa Barat. Bisa dikira bang, kronologis seperti apa awalnya sehingga muncullah kekisruhan hati ini yang harus diungkapkan. Baik, terima kasih kawan-kawan media. Jadi ini berawal dari suatu peristiwa hukum yang menimpa klien kita, ayahandanya Cantika ya, Cantika Melinda. Jadi Cantika Melinda ini anak gadis yang imut, usia di bawah umur tentunya ya. Ketika kejadian ini beliau berusia 15 tahun 8 bulan. Terjadinya suatu peristiwa hukum pemerkosaan di bawah umur dengan kekerasan, dengan bujuk rayu, dan tentunya di sini yang kita lihat justru si korban ini dilakukan pengancaman yang sehingga terjadi berulang dengan tekanan psikis yang tinggi, ya kan? Nah, tujuan kami adalah kita sebagai praktisi hukum dan masyarakat harus kritis dengan adanya penegakan hukum yang tidak netral, yang tidak objektif, yang secara fundamental memutuskan ayat konstitusi yang diperintahkan oleh undang-undang. Tentunya kita tahu bahwa anak ini usia 15 tahun, ya. Tetapi penerapan pasal, kalau di KUHP baru itu pasal 73. Pasal 73 itu barang siapa yang melakukan kekerasan, melakukan pemerkosaan, itu makanya ancamannya itu 12 tahun. Ya. Ini yang mulai menjadi merasa keberatan. Terus ini perkaranya sudah divonis di PN Cibinong selama 6 tahun. Nah, yang kita permasalahan itu cuma 2. Ini jaksa penuntut umum kan kita ketahui bersama bahwa jaksa itu membela hak korban, mewakili negara, ya kan? Kenapa ini khusus pidana khusus ini kenapa tidak dimasukkan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014? Kalau dimasukkan ke Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, maka ancaman hukumannya 15 tahun dan denda 5 miliar. Nah, yang jadi pertanyaan itu apa? Terus berikutnya teman-teman di pasal 31 ayat 12 2023 itu pasal ini hanya kamuflase belaka, hanya menggugurkan kewajiban persidangan. Tetapi di pasal 16-nya mengatur bahwa kewajiban hakim dalam menerapkan besarnya kerugian untuk pemulihan, dan ini tidak dilakukan. Coba bayangin teman-teman, negara memberikan anggaran kepada LPSK berapa triliun, dan kita dengar-dengar dikembalikan kepada negara. Sementara tujuan uang itu adalah untuk mengakomodir korban-korban kejahatan. Nah, ini sudah terjadi bahwa kami hingga sampai saat ini itu tidak pernah menerima itikat baik dari kejaksaan maupun putusan hakim. Ya, maka dari itu kami yang bergabung di GPK ya, Gerakan Pemulihan Korban itu, kami merasa terpanggil sebagai praktisi hukum, juga para akademisi nanti kita akan mencoba untuk membuat suatu gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Karena ini kalau ini kita berhasil, sahabat, ini akan menjadi jurisprudensi. Kan banyak yang tidak tahu, oh itu ya Pak RD Law, bahwa kerugian korban itu harus dipulihkan. Ada ganti rugi dari negara. Karena mereka tidak tahu, jadi ya mungkin dalam tanda kutip oknum hakim sama jaksa ini dia suka-suka dia, ya kan, mendakwa dengan suka-suka dia, memutus dengan suka-suka dia gitu loh. Terus apa fungsinya masyarakat membayar pajak buat gaji mereka kalau rakyatnya sendiri dikorbankan? Saya hadir di sini bukan sebagai RD Law, sebagai praktisi hukum. Saya sebagai ayah, sebagai masyarakat yang sangat miris melihat penegakan hukum yang bobrok seperti ini. Ya. Jadi mudah-mudahan visual ini ditonton oleh jaksa tertinggi jaksa ya, Bapak Kejaksaan Agung, Bapak Kapolri, ya kan, Ketua Mahkamah Agung. Ini ada kasus di Indonesia terjadi di Kota Bogor, ya kan, yang menurut saya nih penerapan pasalnya sudah salah. Coba kalau Cantika itu terjadi sama kalian, anak kalian diperkosa, udah gitu diancam untuk di broadcasting di media sosial, dan itu dipaksa di video teman-teman. Jadi kekerasannya di video, dan beliau ketika mau menyalurkan hasratnya dia mengancam, ini videomu akan saya sebarkan, kamu akan malu di orang tua. Usia 15 tahun. Ini yang dinamakan extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa yang harus kita lawan teman-teman. Ada pertanyaan yang lain, silakan. Kecanggalan ini kan memicu abang-abang ini untuk pada akhirnya
Betul, karena betul. institusi yang akan abang buka sekali lagi. Betul, betul. Nah, kejanggalan ini yang ketika sudah pernah belum disuarakan secara langsung terhadap oknum tersebut? Oke, baik. Sebetulnya ini perdana saya mengangkat perkara ini di publik, ya kan. Nah, tetapi pertanyaannya apa yang akan kami lakukan? Tentu kita akan melakukan gugatan perbuatan mulun PMH untuk para penegak hukum, baik itu di kepolisian, baik itu di kejaksaan, baik pun di peradilan. Yang kami takut duga ini ada sedikit konspirasi karena begini teman-teman, perlu saya jelaskan di sini. Ada nomor putusannya, itu pelaku. Oke. Jadi pelaku ini teman-teman di putusan Klaten ini dia seorang residivis dan diketahui bersama bahwa yang namanya inisial FI inisial FI ini adalah orang yang baru diponis pengedar uang palsu. Ada nggak undang-undang pengedar uang palsu diponis hanya 1 tahun, ya? Kami sudah mendapatkan putusannya. Ini putusan bahwa terdakwa itu diponis 1 tahun. Jadi yang melakukan kejahatan luar biasa ini adalah residivis pengedar uang palsu yang kami perlu curigai. Ini pengedar uang palsu kok diponis 1 tahun. Nah, dengan adanya bukti ini kami justru menyaksikan apakah ini konspirasi ini berlanjut sehingga jelas-jelas pelakunya itu adalah orang yang sudah dewasa melakukan tindak kekerasan pemerkosaan kepada anak di bawah umur. Kenapa? Karena dia takut di pasal 76D ya, larangan pemerkosaan, dan terutama di pasal 81 sanksi pidana. Jadi di 81 ayat 2 itu ketentuan pidananya itu jelas ada serangkaian kebohongan, tipu muslihat, membujuk agar mau disetubuhi segala macam. Nah, itu sudah masuk unsur ancamannya sudah bukan 8 tahun lagi, sudah bukan 15 tahun lagi, bukan 6 tahun, ini ponisnya 6 tahun. Ini ancamannya 15 tahun, denda 5 miliar. Itu undang-undang yang berbicara. Ya. Jadi entah seperti apa nih penegakan hukum ini, kok tidak bisa di dalam dakwaan itu tidak bisa menerapkan pasal-pasal yang orientasinya linear lah, atau misalkan kompatibel dengan kejadian itu sendiri. Ini kan tidak, jadi inkonsistensi. Makanya saya di GPK Gerakan Pemulihan Korban ini, ketika ini menjadi jurisprudensi, maka nanti rakyat seluruh Indonesia yang membutuhkan bantuan hukum dari perjuangan yang saya lakukan, silakan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, dimanapun kalian berada, ketika kalian mendapatkan perkara yang sama, korban itu berhak mendapatkan pemulihan dari negara. Dan di pasal 16 tadi ditegaskan bahwa hakim jelas-jelas patut diatur oleh konstitusional untuk membantu pemulihan. Ya, bukan berarti pemulihan itu tersebut maka dilaksanakan. Ini tidak komitmen, tidak konsisten. Bahkan sampai ini setelah putusan saja karena keterlambatan banding, klien kami itu termasuk Ananda Cantika ini tidak pernah mendapatkan pemulihan. Pemulihan dari apa yang dilakukan. Apa yang terjadi kepada anak di bawah umur sekarang? Terundung rasa takut, rasa malu, trauma, jauh dari teman-temannya. Coba kalau ini terjadi sama anak-anak rakyat Indonesia. Coba, ini akan terjadi suatu hal yang pilu, yang benar-benar menyesakan dada ketika ada di bawah umur itu mentalnya down. Kalau nggak gila, frustasi. Apakah ini yang diceritakan oleh Bapak Presiden Prabowo mencakup generasi muda yang seperti ini? Nah, ini perlu penegakan hukum. Masyarakat, ayo kita kritis. Dan masyarakat harus tahu lebih, bersinergi antara masyarakat, baik itu ormas, LSM, media, maupun penegak hukum, pengacara, baik pengaduan di kepolisian, untuk bisa mengkritisi ini. Dan ini memang saya suarakan apa? Tujuannya adalah menjadi jurisprudensi bagi seluruh rakyat Indonesia, bisa memfasilitasi edukasi dari kami di GPK. Silakan, ada pertanyaan yang lain lagi. Di sini kan harusnya kan ada keterlibatan untuk pemulihan itu dari LPSK ya, Bang? Ya. Tapi apakah LPSK juga masuk dari bagian dari kegiatan Abang nantinya, Bang? Karena kan tidak ada langkah konkret di sini kan dari LPSK untuk memulihkan si korban itu sendiri. Iya. Yang saya bacakan undang-undang dalam pasal itu mengacu kepada LPSK. Karena kalau seandainya ini gugatan perbuatan melawan hukum kita ajukan di pengadilan negeri setempat, maka termasuk LPSK, Jaksa Agung, dan siapapun yang terlibat di sini tentu akan kita gugat secara perdata dengan kerugian material cuma Rp1. Tapi gugatan kami secara imaterial itu
nggak bisa diukur. Mungkin kita sudah cantumkan sebanyak 5 triliun untuk kerugian imaterial. Dan ini adalah edukasi kepada masyarakat bahwa kejadian proses hukum yang menimpa kepada siapapun ini yang bersifat kejahatan yang luar biasa tidak bisa didiamkan. Kita susah payah kok masyarakat tiap hari banting tulang membayar pajak agar penegakan hukum di Indonesia ini bersih dan netral, juga berpihak kepada keadilan demi rakyat untuk keadilan, bukan mengkriminalisasi rakyat hanya untuk kepentingan tertentu ya. Jadi kalau misalkan ada yang mendengar visual ini, baik Anda sebagai jaksa penuntut umum ataupun ada yang menyidik, bahkan hakim yang memvonis, nanti kita bertemu di pengadilan bahwa ranahnya ini sudah masuk di ruang yuridis saja. Kalau kami berbicara di ruang media hanya memberitakan agar masyarakat tahu substansi kita itu akan kemana, begitu kira-kira. Sejauh ini sudah ada gugatan terkait yang abang sampaikan. Ya, PMH kapan Bang? Tanggal 3 nanti kita akan daftarkan gugatan perbuatan belum. Kenapa? Sudah didaftarkan. Oh sudah ya? Tanggal 3 kemarin? Oke baik. Sudah teman-teman. Minggu depan ya dijadwalkan. Oke baik. Jadi kita nanti akan berjuang di pengadilan bagaimana kita menciptakan tatanan hukum yang baik sehingga menjadi suatu pembelajaran kepada masyarakat agar apapun yang terjadi di masyarakat kita kritis ya kawan-kawan media. Karena apa? Dengan anda semuanya ini suara kami didengar oleh seluruh rakyat Indonesia sehingga membangkitkan etos dan minat rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam penegakan hukum. Bang, boleh dikatakan ini darurat keadilan nggak sih Bang? Sebetulnya udah bukan darurat keadilan ini ya. Ini justru di saat rakyat semakin banyak mendengar peristiwa-peristiwa hukum yang menjadi suatu doktrin, maka yang saya khawatirkan ini justru masyarakat ini sukar untuk percaya kepada penegakan hukum. Itu yang tidak kita inginkan. Jadi nanti para penegak hukum termasuk kami para advokat itu merasa miris. Tugas kami semakin berat. Ayolah tumbuhkan kesadaran di antara penegak hukum yang lainnya, membantu kami di gestur paling bawah membela masyarakat sehingga terwujudlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan kok. Cukup. Oke, mungkin dengan adanya abang speak up dan mengajukan gugatan PMH, apa yang ingin abang sampaikan? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali teman-teman. Bahwa kerugian imaterial itu diatur oleh undang-undang, apalagi perihal tentang perdata. Nah, kalau penegakan hukum ini aja teman-teman melihat perbandingan pengeluaran negara. Contoh misalkan saya sedikit agak out of the topic MBG. MBG itu satu hari 1 triliun. Bagaimana ini cantika-cantika yang lain menggugat dengan nanti disahkannya kebenarannya secara ini dari pengadilan, otomatis negara mengganti rugi sebanyak 5 triliun. Berapa gugatan? Negara ini kolab teman-teman. Makanya ini mohon maaf nih untuk para oknum Anda menjabat ini disumpah. Anda menjabat sebagai pejabat publik itu disumpah. Anda itu harus punya integritas. Karena kelakuan Anda yang konyol ini negara terbebani nih, rakyat terbebani, negara terbebani. Lantas apa tugas kalian di sini? Ya, untuk Jaksa Agung nih, saudara ini kan sama haknya dengan saya untuk membela keadilan bagi masyarakat. Nih, Pak Jaksa, saya himbau, Anda sebentar lagi akan substitusi jabatan. Pergunakan sisa jabatan Anda ya untuk hal-hal begini. Cari putusan-putusan yang tidak berpihak kepada rakyat. Pecat itu oknum-oknum jasa yang benar-benar merugikan masyarakat. Tentunya kami akan selalu mengawal kasus ini sehingga nanti akan memberitahukan kepada para pimpinan aparat penegak hukum lainnya. Dan dari upaya penegakan hukum ini teman-teman, nanti kita akan tahu endingnya bahwa GPK ini gerakan pemulihan korban. Dan saya menerima laporan informasi dari kawan-kawan dari Sabang sampai Merauke, barangkali ada di antara para masyarakat yang merasa dirugikan, silakan konsultasi hukum. Ini kan channel ini bisa berkomunikasi dengan pembuatnya, hostnya untuk berkomunikasi dengan kami. Maka GPK ini di sini aliansi lintas advokat yang memang saat ini kami hanya berkesempatan sebagai ketua pimpinan di GPK ini untuk menyampaikan secara sinopsisnya saja. Tapi ketika kalau kasus ini bergulir bagi siapapun penegak hukum, para advokat yang mau bergabung di GPK untuk menegakkan hukum dan keadilan, mari bersama-sama GPK untuk memelihara korban-korban di seluruh rakyat Indonesia biar merasa aman dan nyaman sehingga terciptanya keadilan sosial yang tadi saya sebutkan.
Oke? Bang, terakhir Bang, tanya saya begini. Siap. Ini kan yang mau abang gugat adalah institusi-institusi ini. Betul. Ada intervensi yang sudah pernah kalian dapat. Oh iya, betul. Ini pertanyaan bagus nih. Inilah tugas dari seorang penegak hukum yang namanya advokat. Ketika kita mau mengangkat hal-hal yang krusial seperti ini, tentu banyak intervensi. Dan saya sebutkan ya, ada beberapa yang sudah melakukan pengancaman kepada klien kami, ya. Tapi tidak saya akan broadcast di sini, saya sebut di sini. Tetapi ancaman itu bersifat lumayan lah, jabatannya tinggi juga, bersifat mendiskriminasi, bahwa dengan bahasa-bahasa yang tidak patsun loh, nggak pantas lah penyidik dengan bahasa yang tidak patsun itu kan. Tapi nggak apa-apa, trik record Anda akan kami simpan. Tapi kalau berlanjut melakukan pengancaman ya kita nanti akan melakukan upaya hukum juga ya, karena memang kita berpegang teguh kepada Undang-Undang 45 Pasal 1 Ayat 3 bahwa negara itu negara hukum ya, bukan negara yang lain. Kita proses hukum semuanya ya, apalagi melihat ketidakadilan. Ada pertanyaan yang lain lagi? Gentar ya berarti Bang? Kenapa? Berarti nggak gentar ya? Ya nantilah, nanti kita sepil sedikit-sedikit. Nanti sepilnya pribadi langsung menghadap Kapolri. Oke, siap. Siap. Terima kasih ya.